Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Aku mau kasih tahu ya. Biasanya kan aku pakai 2 deck ya. Nah, sekarang suddenly tiba-tiba aku mau pakai 3 deck gitu ya. Jadi ini aku mau pakai 3 deck, tapi ini bukan pilih kartu. Ini bukan tumpukan atau pile ya. Jadi kalian gak harus pilih ya. Soalnya kemarin ada yang komen, dia bilang pilih pile ketiga. Enggak, ini tuh bukan pilih kartu, bukan pick a card ya. Jadi emang aku mau pakai 3 deck ini di dalam satu video gitu ya. Jadi kalian bisa nonton dari awal sampai akhir full tanpa harus pilih kartunya apa ya. Terus apalagi ya, makanya didengerin dulu gitu ya intronya, videonya di awal. Jangan langsung ke tengah-tengah atau langsung ke videonya dikiranya ini pilih kartu, bukan ya. Kalau misalnya aku lagi cerita panjang lebar, boleh kalian langsung ke videonya. Tapi yang aku mau tegasin di sini, aku mau kasih tahu kalau ini bukan pilih kartu ya, bukan pick a card ya. Kalau misalnya pick a card, mungkin aku di judul videonya aku bakalan bilang kalau ini pick a card atau pilih kartu. Tapi ini bukan ya. Oke, kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah cinta sejatimu ya. Kira-kira siapa cinta sejatimu, terus energinya seperti apa, nanti kita cek ya, apapun yang terlihat ya. Aku juga nggak tahu, bener-bener random, nanti isinya apa aku nggak kebayang ya. Kita sama-sama surprise aja nanti ya. Ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Jangan dibawa baper, kita fun dan seru-seruan di sini. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Dan masih ada promo tarot reading 3 question 100.000, tapi bukan interaktif chat ya. Jadi nanti aku tinggal jawab pertanyaan kalian aja. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita bakal bahas ini energi kamu ke dia, ini energi dia ke kamu ya. Energi kamu ke dia dulu ya. Kalau energi kamu ke dia, kamu tuh punya perasaan yang cukup dalam sama dia. Perasaannya tuh kayaknya nggak bisa stop ya, terus-terusan gitu ya. Perasaannya kayak udah nggak terbendung. Terus aku lihat di sini, kayak dia tuh punya tempat di hatinya kamu. Perasaan kamu ke dia sih campur aduk ya. Maksudnya tuh campur aduk, kayak ada keselnya, happy, sedih, ya macem-macem ya. Mungkin juga nggak mau kehilangan. Terus bisa dibilang juga cinta mati. Ya pokoknya macem-macem deh. Di sini energinya kamu tuh suka ini ya, kayak agak emosional sama dia. Mungkin kadang emosian, gampang marah juga, kesel sama dia, ada sebelnya juga. Tapi aku lihat di sini kamu tuh kayak menunggu dia, ya. Entah alasan menunggunya tuh apa, entah kalian berjauhan, entah kalian udah selesai atau apa hubungannya ya. Keadaan kalian pasti macam-macam kan. Nah, kamu ngerasa hubungan sama dia itu stuck hubungannya, diam di tempat, stagnan, atau ngerasa gitu-gitu aja, nggak ada perkembangannya. Kamu berusaha selalu positif, punya pikiran yang out of the box untuk hubungan kalian. Misalnya orang lain bilang hubungan kamu tuh kayak gini, tapi kamu selalu punya pikiran out of the box dari nggak kayak pandangan orang lain tentang hubungan kamu ini, gitu ya. Ya namanya juga cinta ya kan. Terus aku lihat mungkin entah kamu atau dia ya udah mapan kayaknya. Seseorang yang udah cukup mapan, atau kamu dealing sama seseorang yang mungkin punya kuasa atau punya power gitu ya. Bisa dibilang sebenarnya hubungan kamu sama dia itu ada perkembangannya. Tapi entah gimana lama-lama tuh kayak menurun. Apa ya menurun tuh? Ya lama-lama tuh kayak menurun perkembangannya. Jadi istilahnya misalnya tadinya baik, positif, lama-lama kayak nggak baik, negatif, bisa kayak gitu ya.
Dan aku lihat di sini yang lebih dominan atau lebih mau gerak itu yang feminin. Ya, feminin tuh kayak pengen kayak gini kayak gitu hubungannya. Ya. Mungkin awal yang jatuh cinta ini si feminin juga. Entah feminin yang pertama kali jatuh cinta, merasakan cinta, atau bisa juga si feminin ini yang fokusin si maskulin banget ya. Maksudnya kalau kita bilang feminin atau maskulin yang fokus ya di antara kalian, lebih ke feminin yang fokusin yang maskulinnya. Terus aku lihat si feminin suka sedih ya, ngebayangin si maskulin, suka mikirin gitulah maksudnya ya. Suka merenung juga, merenungi hubungannya sama si maskulinnya. Si femininnya sih jiwanya kalem, tenang ya. Banyak juga dari kalian yang hubungannya toksik. Entah siapa di sini ada yang fire sign, entah kamu atau dia. Salah satu dari kalian masih suka kepo, terutama yang toksik ya, masih suka kepo. Terus aku lihat di sini ada yang sakit hati sih, entah kamu atau dia yang sakit hati. Tapi mungkin kebanyakan kalian yang ngerasa sakit hati ya, atau disakiti sama yang maskulin mungkin. Atau mungkin kalian merasa ini sebuah cinta tapi cinta yang menyakitkan gitu. Entah karena gak bisa bersatu, gak bisa bersama, atau udah selesai gitu ya. Cinta tapi ya bikin kalian sedih, patah hati ya. Terus aku lihat di sini kalian tuh gak bebas buat jalanin hubungannya. Gak bebas tuh mungkin ya ada masalah, entah masalah dari internal kalian atau eksternal, entah masalahnya adanya perbedaan, entah mungkin gak dapat persetujuan dari keluarga. Bisa juga kenapa kalian gak bebas menjalani hubungan ini karena mungkin ada yang hubungan third party ya, cinta segitiga. Jadi hubungannya tuh kayak gak ada ujungnya. Kalian berpikir hubungan ini bisa jalan kalau ada keajaiban dari Tuhan. Oke, sekarang kita cek energi cinta sejatimu ke kamu seperti apa. Mungkin kalian banyak dari kalian yang kayak udah membatasi diri ya, atau mungkin dia tipe-tipe orang yang introvert, gak suka banyak bersosialisasi ya. Dia tipe yang suka menjaga jarak. Dia merasa hubungan kamu itu membawa keberuntungan, atau dia merasa beruntung bisa kenal atau dekat sama kamu ya. Kalian mungkin kalau ada salah satu yang lagi emosional, kalian bisa menjauh ya. Dan aku lihat di sini kalau dia feminin ya, dia tuh happy bisa jalanin hubungan sama kamu, seneng. Atau mungkin dia seseorang yang dia seseorang yang ini ya, material things. Dia suka hal-hal yang berbau materi, misalnya keuangan, pekerjaan. Bisa juga dia dekat sama beberapa orang, atau dia udah dealing sama seseorang ya, tapi dia masih suka kepoin kamu. Iya. Terus aku lihat di sini mungkin dia tipe orang yang mandiri ya. Dia mungkin cukup mandiri. Dia suka asik sama hidupnya sendiri gitu kayaknya. Tipe-tipe yang sedih seneng ya menghibur diri sendiri. Bisa jadi dia tuh tipe yang suka meledak-ledak ya. Kalau emosi gitu, kalau marah tiba-tiba meledak. Terus dia jadi menjauh dari sekitarnya, menjauh dari circle-nya. Kalau lagi anxiety mungkin tipe-tipe yang suka anxiety juga. Dia ngerasa hubungan kamu sama dia tuh ada beban ya, ada beban yang dia rasain. Mungkin juga hubungan kalian ada penghalang yang cukup besar. Banyak dari mereka mungkin yang udah menutup diri dari kamu atau menutup hatinya dari kamu. Mungkin
dia ngerasa nggak mau menyakiti kamu lagi, atau supaya nggak ada yang sakit hati lagi di antara kalian. Dia merasa kamu itu mungkin sebuah pilihan antara dia harus pilih kamu atau seseorang yang lainnya. Dia punya perasaan sama kamu, dia merasa kalian sama-sama punya perasaan, saling sayang, saling cinta, perasaannya sama besarnya juga. Dia juga ngerasa kayak hubungan kamu sama dia itu kayak sebuah takdir, kayak ada benang merahnya gitu, takdirnya dari semesta. Kalian sama-sama terbuka menurut dia, satu sama lain kayak saling bergantung. Terus aku lihat di sini mungkin kalian punya perbedaan. Menurut dia kalian itu punya perbedaan ya. Perbedaan yang cukup jelas kayak hitam dan putih gitu ya. Terus aku lihat kalian sering banget ngobrol atau diskusi atau membicarakan sesuatu. Atau mungkin kalian sama-sama pernah ada obrolan untuk memiliki hubungan ke jenjang lebih serius. Tapi bisa jadi dia seseorang yang udah membatasi diri dari kamu. Membatasi diri, memberikan batasan ya, atau ada jarak di antara kalian. Beberapa dari kalian mungkin udah selesai hubungannya. Iya, udah selesai. Terus setelah selesai sama kamu, dia langsung dekat sama seseorang. Ada yang kayak gitu. Dan aku lihat di sini, ketika hubungannya udah selesai sama kamu, dia mungkin kan mau move on ya, healing, tapi dia ngerasa berat gitu buat melangkah, buat move on, buat memulai sesuatu kehidupan yang baru. Mungkin banyak dari mereka yang kayak udah berpaling dari kamu, atau udah males, atau kayak udah gak mau tahu lah gitu ya, kayak pura-pura atau gak peduli gitu ya sama kamu. Tapi sebenarnya ya apa ya, ada sih kayak perasaan mereka udah gak mau tahu lagi, atau udah berpaling dari kamu ya. Tapi ada kebingungan yang mereka rasain di sini. Komunikasi kalian tuh cukup dekat, terutama komunikasi by phone ya, by chat, kalian teleponan. Ada yang sampai sleep call juga ya, pernah. Mungkin dia dekat sama beberapa orang, tapi dia lebih dekat ke kamu. Atau mungkin dia dekat sama beberapa orang, tapi dia memutuskan buat dekatnya sama kamu aja. Ada yang kayak gitu. Dia ngerasa apa ya, ada titik di mana suatu saat hubungan ini tuh bisa menyakiti dia, atau kalian saling menyakiti ya. Oke, itu energinya. Kita langsung cek ya, siapa cinta sejatimu. Cinta sejatimu, aku lihat dia itu apa ya, kayak punya persiapan buat menuju ke kamu, atau buat usaha mendekati kamu. Ada energinya ini kayak dia udah pernah menghampiri kamu, ada yang mau menghampiri, mungkin ada yang nanti gitu ya menghampiri kamu. Tapi dia kayak punya persiapan buat menghampiri kamu. Dia ini orangnya tuh sibuk, banyak kegiatan ya, banyak aktivitas, tapi dia berusaha menyeimbangkan semuanya. Ada dari mereka juga yang jiwanya itu dermawan ya, suka bantu orang, kayak malaikat gitu. Buat beberapa orang dia itu seperti malaikat, suka bantu atau menolong orang. Kamu sama dia sih dekat banget ya, kayak kalian sama-sama saling dekat. Yang suka nunjukin perasaannya ini yang feminin. Kalau maskulin tuh kayak lebih banyak mengalah. Ada juga kalian yang mungkin ya hubungannya itu karmic relationship. Ya. Terus aku lihat di sini ada juga banyak dari mereka tuh yang udah pergi atau ninggalin kamu ya, memutuskan buat say goodbye mungkin sama kamu. Dia mungkin seseorang yang misterius, atau nggak terlalu terbuka, atau suka menutupi sesuatu dari kamu. Ada yang memang dia kan meninggalkan kamu nih, tapi sebenarnya dia masih punya perasaan sama kamu, tapi dia berusaha mengabaikan perasaannya itu. Bukan berarti dia udah ninggalin kamu tapi dia nggak punya perasaan, enggak. Banyak dari mereka yang ninggalin kamu tapi masih ada perasaannya.
masih banyak perasaannya ya ke kamu. Aku lihat di sini mungkin ada yang LDR atau kalian udah menjauh, yang lokasinya jauh. Ada yang mungkin dari kalian yang LDR, lokasinya tuh beneran jauh gitu ya. Mungkin kamu di mana atau dia di mana. Tapi ada juga yang memang ya kalian udah menjauh. Ya mungkin salah satu dari kalian memutuskan buat menjauh. Tuh ya, ada yang tiba-tiba menjauh, ada yang tiba-tiba ghosting, pergi, menghilang. Ada yang tiba-tiba menjauhnya itu karena sebuah masalah atau kalian sama-sama emosi, ada juga. Dia sebenarnya seseorang yang cukup dewasa sih. Kayak dia tuh punya power ya. Entah sih power di apa ya. Entah power di lingkungannya atau di pekerjaannya atau apa. Tapi kalian ngerasa kalau dia tuh punya power. Atau mungkin dia ngerasa punya power dalam hubungan ini. Jadi kayak yang menentukan arah hubungan ini tuh dia. Misalnya entah hubungan ini masih tetap mau jalan atau hubungan ini selesai gitu. Kayaknya dia yang menentukan. Ya. Kayak kamu tuh nggak punya kuasa gitu ya dalam memutuskan hubungan ini. Dia ngerasa nggak bisa nggak bisa berbuat apa-apa dalam hubungan ini. Pernah dia ada di posisi terpuruk juga mungkin di dalam hidupnya. Kalau dia seseorang dari masa lalu kamu, dia masih suka ingat-ingat kamu, hal-hal yang udah berlalu bareng sama kamu, suka masih flashback ya. Entah dulu atau sekarang ya, dia tuh sempat yang fokusin kamu terus, mikirin kamu terus, kayak kamu tuh selalu ada dalam pandangannya dia gitu, nggak teralihkan ya. Mungkin kalian ada energi di mana dia menunggu kamu atau pernah menunggu kamu ya. Tapi sebenarnya dia udah agak-agak hopeless juga sama kamu, sama hubungan kalian. Dia suka mikirin kamu. Apalagi kalau dia feminin, dia suka mikirin kamu. Tuh di sini ada energi walaupun dia galau, dia suka galauin kamu. Atau kalian udah menjauh, dia tetap gitu ya. Masih suka kepikiran kamu. Ya, beberapa dari mereka ada yang toxic sih. Beberapa dari mereka ada yang toxic sih. Ada yang sedih banget, suka mikirin kamunya sampai sedih banget, sampai baper banget. Tapi ada juga yang kayak kapanpun kamu menghampiri dia, kapanpun kamu datang ke dia tuh kayak udah siap. Makanya aku bilang tadi kan ada energinya yang menunggu kan. Di sini tuh dia kayak masih mempertimbangkan hubungan kamu sama dia. Ya bisa dibilang kayak ada beberapa hal yang dia pertimbangkan. Jadi hubungan kalian tuh bukan sesuatu hubungan yang pasti ya. Salah satu dari kalian merasa kalau hubungan ini tuh gini, salah satu dari kalian mungkin ada dekat sama beberapa orang. Jadi merasa kayak hubungan ini tuh ada saingannya gitu loh buat mendapatkan seseorang. Kayak adanya seseorang yang diperebutkan di sini gitu ya. Hubungan ini tuh sebenarnya ada keraguan, bukan hubungan yang pasti-pasti, tapi salah satu dari kalian kayak senang aja gitu ngejalaninnya, di bawah happy, seneng. Ya mungkin karena cinta ya. Di sini ada suka yang masih suka ada yang kepo ya, salah satu dari kalian lah ada yang kepo ya, entah kamu atau dia masih suka kepo. Terus aku lihat di sini juga dia mungkin seseorang yang cerdas, intelektual, suka belajar, entah belajar apa, akademi atau apa, dia pokoknya seneng gitu cari tahu sesuatu. Dan aku ngerasa si femininnya lebih happy sih kalau lagi deket sama yang maskulin ya. Tapi yang punya keraguan lebih banyak ini si feminin tentang hubungannya. Hubungan kalian juga berputarnya gitu-gitu aja siklusnya. Dan sebenarnya hubungannya itu kayak ada sebuah hal yang bisa membuat hubungan kalian tuh kayak suatu hubungan yang berbahaya gitu. Maksudnya gini, bingung jelasinnya.
ada hal-hal di mana yang bisa membahayakan hubungan kalian secara tiba-tiba gitu. Jadi kapanpun ya hubungan kalian bisa goodbye atau bisa selesai ya. Ada yang nggak terlalu suka sih sama hubungan kalian. Walaupun kalian misalnya udah menjauh, tetap salah satu dari kalian masih ada yang suka kepo, stalking. Di sini tuh energinya ya, dia mungkin baik ya, suka ngasih kamu sesuatu, entah perhatian, gift, something yang berbentuk barang bisa juga. Yang tadi aku bilang kan banyak dari mereka yang dermawan kan, jadi mereka tuh suka memberi sesuatu ke orang lain atau mungkin juga ke kamu. Ya terlebih lagi kalau misalnya mereka itu mapan ya, jadi kayak punya adalah gitu, mereka senang gitu ngasih sesuatu ke orang lain. Di sini ada energi third party sih, tapi kebanyakan si maskulin yang dekat sama beberapa feminin ya, kebanyakan gitu. Misalnya si maskulin udah punya seseorang, tapi dia juga tetap ngelirik yang lainnya ya. Kalian tuh kalau udah berdua kayak dunia milik berdua ya. Kalau udah berdua, dunia milik berdua. Gimana tuh? Ya intinya kalian tuh kalau udah berdua serasa dunia itu milik kalian berdua ya. Kalian benar-benar sama-sama saling fokus satu sama lain aja, nggak peduli sama siapapun, nggak peduli sama orang lain. Ya kalian sebenarnya sangat hati-hati sih menjalani hubungan ini. Dan di antara kalian tuh suka ada yang agak emosional dalam menjalani hubungan ini. Kenapa agak hati-hati? Supaya terhindar dari konflik ya. Ada yang hubungannya udah rusak, udah berantakan, udah nggak baik. Ada yang hubungannya udah nggak baik, berantakan tapi mencoba buat memperbaiki di sini. Ada yang salah satu mencoba buat memperbaiki. Udah nggak jelas tuh sebenarnya hubungannya, tapi kayak masih ada aja gitu seseorang yang pengen memperbaiki hubungan ini, ya. Terus aku lihat dia kalau udah sibuk ya, cuek banget sama apapun. Mungkin kamu juga ngerasa dicuekin sama dia. Banyak dari kalian punya hobi yang sama, kesukaan yang sama. Entah sih apa itu ya. Aku lihat di sini banyak gangguan ya untuk hubungan kalian. Gangguan tuh bisa dari eksternal atau internal. Gangguan misalnya suka ada pihak eksternal yang coba mengganggu hubungan kalian, misalnya orang ketiga atau apalah gitu ya. Iya. Terus aku lihat di sini ada juga dari mereka yang masih nunggu kamu ya. Atau ada juga dari mereka tuh yang kayak masih single, terus masih nungguin kamu. Dan di sini mungkin kalian entah hubungan karmik atau pernah bertemu di past life di kehidupan sebelumnya. Atau juga di sini mungkin kalian saling terikat hubungan karmik atau twin flame atau bisa juga soulmate nantinya. Kayak kalian susah lepas gitu. Kayak ada energi di mana saling tarik menarik kayak magnet ya. Kalian tuh suka konflik, suka debat. Tapi gimana pun kalian kayak saling terikat terus, tarik menarik. Ya hubungannya kan tadi aku bilang ada yang toksik, tapi tetap aja gitu kalian susah lepas satu sama lain. Ya, walaupun jauh tetap saling tarik menarik jiwa dan energinya ya. Walaupun udah beda ya. Di mana kamu di mana tetap aja gitu. Mungkin salah satu udah ada yang sebel, marah, tapi tetap aja susah melepaskan energi dan jiwanya ya. Dia ini seseorang yang suka happy atau senang bersosialisasi, senang ketemu banyak orang atau nongkrong, atau mungkin juga dia seseorang yang suka have fun gitu ya, having fun. Dia perhatian sama kamu, terutama soal makannya kamu. Dia suka perhatian. Misalnya entah dia suka nanyain kamu udah makan atau belum, atau dia suka kirimin kamu makanan, atau apalah gitu. Pokoknya dia perhatian lah. Kayak sama apa yang kamu makan gitu. Ngerti kan maksudnya ya? Dia tuh sebel banget kalau kamu deket sama orang lain atau deket sama beberapa orang. Ya dia kayak sebel aja, kayak gak suka aja. Nah beberapa dari kalian mungkin udah menjauh ya, sama-sama saling menjauh atau tiba-tiba menjauh karena suatu masalah. Mungkin ada yang hubungannya udah on off
ya. Misalnya udah menjauh tapi tiba-tiba nanti ada yang muncul lagi, ntar tiba-tiba menjauh lagi. Tapi walaupun menjauh atau on off, tetap aja salah satu dari kalian masih suka saling merespon, menerima gitu. Udah menjauh nih lama, tiba-tiba datang muncul terus diterima, tiba-tiba datang muncul masih tetap direspon. Ini tuh bisa dibilang hubungannya bukan hubungan yang lancar-lancar aja tanpa masalah ya. Bisa dibilang ini tuh kayak menyiksa salah satu dari kalian hubungannya. Ya entahlah kenapa ya, pokoknya terasa tuh kayak menyiksa aja gitu ya. Entah lelah batin, entah lelah fisik, entah lelah kebanyakan mikirin ya. Hubungan kalian juga banyak ups and downs-nya, aku lihat di sini kayak ada aja gitu masalah, badai menerpa ya. Mungkin banyak dari kalian yang twin flame ya, punya kemiripan, punya kesamaan tapi nggak bisa bersama ya. Ya mungkin semesta udah menakdirkan kalau kalian tuh ya nggak bisa bersama. Salah satu dari kalian ada yang tipenya cuek, tenang, kalem, tapi ada satu yang tipenya tuh kayak kepo gitu ya, mau tahu apa aja. Kalian dekat secara komunikasi sih, komunikasi kalian sebenarnya baik ya, entah udah menjauh atau belum, tapi kayak masih ada yang suka komunikasi. Salah satu dari kalian menjalani hubungan ini tuh dari hati yang tulus ya. Walaupun udah males, udah sebel, udah berpaling, tapi kayak jalanin hubungannya tuh, komunikasinya tuh ya dari hati, nggak yang main-main maksudnya. Mungkin dia seseorang yang punya Leo pride. Dia seseorang yang berkuasa, punya pride. Dia seseorang yang mungkin egonya cukup tinggi, agak-agak sombong gitu ya, merasa dia punya kuasa atas sesuatu ya. Beberapa dari mereka sih mungkin kelihatannya punya karisma ya, orangnya tuh punya tingkat percaya diri yang tinggi ya, mungkin ganteng atau cantik ya, jadi ngerasanya tuh punya pride. Kalau misalnya dia udah menjauh dari kamu, dia mungkin kangen sama kamu ya, rindu sama kamu ya. Dimanapun dia ya, kalian suka terkoneksi sih satu sama lain, ada keterikatan emosional gitu di antara kalian ya. Mungkin dia seseorang dari masa lalu kamu, atau bisa juga dari past life, terus kalian dipertemukan lagi di sini, kayak ada koneksi ya, mungkin harus diselesaikan. Dia mungkin seseorang yang bisa diajak komitmen gitu ya, komit, tapi banyak banget masalah yang terjadi di antara kalian ya. Jadi kayak jadi hubungan kalian tuh kayak di banyak cobaannya, banyak godaannya ya. Terus aku lihat di sini banyak kesulitan sih dalam menjalani hubungan kalian ya. Banyak jiwa-jiwa dari mereka tuh yang kayak jiwa energi Libra, yang pelin-pelan, belum terlalu dewasa kadang. Terus energinya itu ya suka timbang-timbang, merasa sesuatu itu banyak yang gak pasti menurut dia. Mungkin hubungan kalian juga sesuatu yang gak pasti menurut dia, gak ada kepastian atau gak ada ujungnya. Mungkin banyak dari kalian yang baru kenal terus langsung deket, atau langsung jadian, atau baru deket terus langsung punya hubungan ya. Dia itu jiwa-jiwa Aquarius, apa yang kalian lihat itulah aslinya dia ya. Dia bukan seseorang yang bisa fake atau menutupi sesuatu, dan dia itu menganggap ya mungkin kamu dunianya buat dia. Dia seseorang yang tahan banting sih sebenarnya, apapun masalahnya dia kuat, orangnya tuh strong ya. Oke, itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak dan inisial hurufnya ya. Ada huruf A, huruf E, R, Q, B, S, W, K, O, N, F,
Zodiaknya ada zodiak Cancer, Libra, Aries, Leo, Scorpio, Pisces, Aquarius. Cinta sejatimu mungkin ya kalian sama-sama saling mencintai, ada cinta di antara kalian. Hubungan kalian itu sebuah hubungan yang memang diberkati sama semesta, entah hubungan kalian twin flame, soulmate, atau karmic relationship ya. Di sini dia itu pengen tahu banget tentang kamu, agak posesif, ada dia seseorang mungkin yang ada jiwa spiritual atau hubungan ketuhanannya itu baik, bagus, cukup dekat sama Tuhannya ya. Mungkin orangnya lovely, penuh cinta kasih, punya banyak mimpi di dalam hidupnya ya. Terus mungkin dia orangnya suka berbagi, agak misterius ya. Auranya ada yang positif memang. Dan aku lihat di sini kayak kalian tuh ya kayak susah lepas gitu ya, kayak udah ditakdirkan jiwa dan koneksinya tuh selalu terhubung, selalu terkoneksi. Kamu tahu banget tentang dia tahu banget tentang kamu. Ada yang memang fisiknya itu cukup besar gitu ya, berisi. Banyak dari mereka yang fisiknya, badannya berisi gitu maksudnya. Ya, dia itu seseorang yang suka melakukan sesuatu yang manis atau memberikan sesuatu yang manis ke kamu ya. Something sweet mungkin. Banyak dari mereka itu yang memang cute, terus jiwanya water sign atau elemen air. Atau mereka seseorang yang bekerja di air, bisa juga yang berhubungan dengan air. Entah mungkin di pelayaran atau perkapalan mungkin juga ya. Mereka itu sering banget ngerasa kesepian atau jiwanya tuh kosong atau hampa. Banyak dari mereka tuh yang mungkin punya spirit guides ya, atau jiwanya itu kayak dermawan seperti malaikat, suka bantu orang. Oke, dan menurut aku cinta sejati ini bisa udah hadir ke dalam hidup kamu, bisa juga seseorang dari masa lalu gitu yang udah pernah kamu kenal, atau bisa juga kalian belum ketemu nih sama cinta sejati kalian. Jadi mungkin ya nanti ke depannya bisa dipertemukan gitu ya. Oke, jadi ini bisa seseorang yang baru atau seseorang yang memang udah kalian kenal. Itu aja ya geng, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, meaning soul. Bye bye.